Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV ya. Kemarin gue udah sempet coba trading saham di beberapa saham Indonesia khususnya. Antara ada BCA dan Indosat ya. Kemarin gue udah share sih. Itu yang gue share aja ya. Yang belum gue share adalah. Nah, jadi gue bandingin tuh di antara saham BCA sama Indosat nih. Menurut gue mana nih yang enak untuk kita trading dan untuk profitnya tuh lebih cepat mana? Antara Indosat antara BCA atau eh, Indosat ya. Nah, jadi kalau kalian yang belum tonton tentang gue trading di saham BCA dan Indosat, cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semua cara-caranya. Nah, jadi gini guys, kenapa gue bilang gue lebih suka di BCA dibandingin Indosat? Ya, bukan karena BCA itu blue chip, bukan. Ya, bukan. Ya, mungkin karena itu juga alasannya. Tapi lebih akuratnya tuh bukan karena itu guys, tapi karena perbedaan antara Indosat sama BCA nih. Kalau Indosat gue udah trading coba profit, untung kok untung. Lumayan gede, gede malah lebih awalnya lebih gede ya dibandingkan BCA nih ini. Gue akan kasih tahu. Jadi di BCA gue profit tuh cepet ya dalam waktu sehari apa ya, gue udah profit dan gue udah close ibaratnya sehari, 2 hari juga udah close. Nah, sedangkan di Indosat juga sama nih sebenarnya. Tapi perbedaan di pas jual beli guys, ya pas dijual beli. Pas gua jual itu ternyata di Indosat itu kan kita kalau trading saham itu sama beli saham itu sama aja ya. Maksudnya kita beli nunggu harga yang match. Habis itu ada yang mau gitu. Ibarat kita ngantri nih. Nah, kalau gue bandingin lebih cepatan BCA dibandingin Indosat karena gue baru pertama tuh melakukan kegagalan pas beli pas jual ternyata nggak ada match tuh harganya dibalikin lagi. Bayangin dan pas dibalikin lagi ya dan gue harus ulang jual ulang ternyata harganya udah keburu anjlok. Itu sih yang bikin gue nggak suka di Indosat. Nah, kenapa gue suka di BCA? Di BCA itu cepet banget gue profit ya, dan kenaikannya itu sangat cepat juga. Waktu itu gue beli harga saham BCA itu di sekitar 1 juta 10 ribu apa 900 lebih deh selalu, dan naik dong di 1 juta per lot ya, 1 juta lebih berapa gitu. Nah, itu gue jual karena udah untung dong, udah profit ya kan. Gue trading harian paling maksimal sih gue di saham seminggu, lebih dari seminggu nggak, menurutku itu nggak worth it. Bukan nggak bagus ya, cuman dari gaya trading gue tuh kalau menurut gue udah trading lebih dari seminggu ya udah, itu berarti asetnya nggak terlalu bagus. Nah, di BSA ini bagus, dalam sehari 2 hari itu udah profit sebenarnya, udah untung dalam hitungan jam pun udah profit keuntungan ya, udah naik sekitar berapa persen kalian lihat sendiri, gue lupa juga. Nah, gue jual dan pasti nunggu antrian dong. Iya, nunggu antrian di situ. Yang tadi gue ceritain cepet. Tiba-tiba besoknya gue udah match dan gue udah dapat di dompet gue yang ada di akun atau platform aplikasi yang gue gunakan untuk trading. Tapi eh, nyala masih nyala, sorry. Takutnya mati nih mic-nya. Jadi pas gue di Indosat, di bedanya di Indosat dia udah profit juga 1 hari 2 hari. Tapi pas gue jual agak lama tuh, besoknya gue lihat malah balik lagi nggak kejual gitu, kayak di cancel, ternyata nggak ada yang match. Dalam artian gue jual di harga tersebut tuh nggak ada yang match. Nah, dari sini berarti pembeli dari saham Indosat itu kurang dibandingkan BCA ya. Dari sini gue udah tahu, oh berarti kalau di Indosat tuh nggak bagus gue buat trading harian atau mingguan. Berarti bagusnya di BCA untuk saat ini ya, kalau dibandingin antara Indosat dan BCA. Tapi belum tentu yang lain jelek karena gue belum nge-share ke kalian. Nanti gue share, gue cobain semua dari BRI, pokoknya semuanya gue cobain. Tapi ini untuk BCA sama Indosat aja gue banding. Dan gue cek keseluruhan, itu Indosat mungkin gue nggak akan menjadikan patokan untuk trading harian aset atau mingguan. Gue akan coba di base untuk kalau dibandingin sama BCA, gue coba di BCA aja dulu ya, karena lebih enak di BCA tuh. Tapi sayang banget harga kali ini dia harganya sangat tinggi, jadi gue nggak trading dulu, marketnya udah keburu naik, takutnya pas kita beli di atas dia ke bawah kita minus. Nah, itulah yang bikin gue gedek banget ya saat itu. Profitnya lumayan, berapa persen ya profitnya itu, lebih dari 5% berapa ya, kalau saham kan untungnya paling segitu tapi modalnya digedein pasti untung gede. Taruhlah 5% dalam waktu sehari, lumayan nggak menurut lu? Lumayan cuy, lumayan banget menurut gue, apalagi modalnya gede. Tapi sayangnya gue kutak-atik juga nggak terlalu, lebih suka trading crypto ya. Tapi kalau saham lumayan lah ya untuk iseng-iseng aja, dan karena ini kan satu area ya, jadi gue selalu mencari saham yang pembelinya peminatnya tuh banyak,
ya peminatnya banyak meskipun anjlok turun tapi masih banyak peminatnya. Nah, kalau gue bandingkan sama Indosat tuh sebenarnya sih bukan enggak bagus ya saham-sahamnya. Cuman peminat untuk dibandingkan dari Indosat ke BCA lebih banyak transaksi di BCA. Itu yang pertama, ya. Apalagi gue yang versi yang satu hari, harian tradingnya, versi yang mingguan. Jadi gue harus cari nih transaksi dalam seminggu atau per hari siapa yang paling banyak. Apalagi dia satu arah. Kita kan mencari, jadi gue tuh mencari peluang yang dimana ini market saham ini lagi anjlok dulu nih sementara, ya kan pas mereka naik nih sahamnya nih entah itu BCA atau Indosat dia ke atas, gue tunggu sampai saham ini turun dulu ke bawah, anjlok dulu, pasti ada transaksi ya entah itu hari apa, eh, yang pembeli ya atau apa namanya ya yang suka beli saham atau disebutnya customer aja deh, dia beli saham pasti jual dong untuk ngeraih keuntungan ya, dia jual dia bakal anjlok tuh saham yang harus tinggi jadi untung. Nah gue nunggu posisi gitu tuh dia ke bawah dulu pas mereka pada jual semua, ya ini nih gue ya, pas mereka pada jual semua gue langsung beli di situ, masuk di sela-sela itu, pas orang lain ada yang beli kan naik tambah naik nanti naik naik naik, pas di titik puncaknya gue jual. Itu gaya trading gue di saham. Nah gue nyari momen seperti itu dan gue bandingin antara Indosat sama BCA yang lebih banyak seperti itu momennya yang di BCA. Tapi kali ini gue telat momennya karena emang udah harganya tertinggi. Jadi gue skip dan gue cari market lain. Tapi nggak di Indosat, Indosat juga. Karena di Indosat untuk trading lebih, dia pantasnya hari mingguan sebenarnya pantas. Sebenarnya bagus, bagus dia naik, bagus. Cuman kurang minat dalam mingguan atau harian. Gue nggak tahu ya, ini dalam bahasa gue aja ya. Karena gue nggak sejago kalian dalam berteori tentang investasi saham ya. Kalau gue menggunakan technical analysis, jadi maaf aja ya kata-kata gue nggak sepro mereka gitu yang bilang tentang mungkin kena limit order atau kena ini bla bla, gue nggak tahu. Yang pasti yang gue rasain, gue praktekin di lapangan tuh seperti itu guys. Kalau kalian nggak percaya cek aja deh di video gue. Tapi tetap untung, tapi kecil. Gara-gara kejadian tersebut jadi kecil untungnya yang harusnya gue bisa dapetin ini dengan modal waktu itu saham Indosat itu sekitar 1.100.000 ya kalau nggak salah gue beli 1 juta. Ini dengan modal kecil aja dulu ya guys. Gue bisa dapat keuntungan sekitar 50.000 dalam waktu sehari atau 2 hari ya gue lupa, sehari atau 2 hari gitu. Gue jual tuh ya. Bisa lebih dari itu sebenarnya kalau modal kalian ditambahin, itu yang pertama, atau yang kedua jangan jual di hari, jangan jual secepat itu, tunggu sampai dia naik banget baru jual. Itu hanya ada dua pilihan. Nah terus gue jual dong, ya itu mandat di situ, dia baik lagi pas balik nggak match, itulah yang bikin profitnya yang tadinya 50 jadi sekitar setengah dipotong, ada yang 20 30, aduh udahlah, bikin gede sih di situ. Cuman mungkin lagi apes. Tapi nanti gue coba deh sekali lagi. Tapi untuk saat ini nggak dulu karena gue pengen trading di nyobain di saham lainnya juga ya kan. Gue akan coba share lagi. Cara-caranya gue juga gue share di YouTube gue semuanya. Kalian tinggal pelajari aja kok, gratis di situ. Oke. Tapi kalau untuk investasi untuk jangka panjang nggak ada, nggak usah ngelihat cara gue karena kita tuh beda-beda gaya investasi atau tradingnya. Kalau gue lebih trading jangka pendek, sedangkan kalian mungkin jangka panjang, ada yang bulanan, ada yang 2 minggu sekali ya. Banyak kok yang 2 bulan, 3 bulan, itu perbedaan persepsi aja. Tapi tetap caranya sama aja ya. Jual beli juga ujung-ujungnya. Ya kan siapa yang beli di harga terendahnya bakalan untung pas dia naik di harga tertingginya. Tapi kalau dia udah beli di harga tertingginya, dia bakalan anjlok ya. Bakal rugi ketika dia anjlok ke bawah. Karena ini marketnya itu satu arah ke atas, kita memprediksi arah market apakah akan naik besok atau enggak nih gitu. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian tentang gimana gue pengalaman ya, mungkin cerita kesalahan gue trading di Indosat saat itu yang harusnya gue bisa untung dan untungnya lumayan tapi malah kecil, tapi tetap bersyukur karena tetap untung kok, nggak ada rugi. Jadi kalau kalian mau belajar trading forex, saham, kripto, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua sebenarnya cara-caranya, dari teknikal, informasi candle dan lain-lain deh, pokoknya banyak ya. Atau kalian mau masuk grup gue silahkan, DM IG gue aja, nanti gue kirimin undangannya gue kirim linknya. Di situ nanti kalian bisa klik linknya, lalu otomatis bisa masuk ke grup ya. Materi gratis pasti di dalamnya ada kok. Nah, kalau kalian yang nggak mau ribet, ya gue nggak punya IG, klik semua sosial media gue, cari semua ada di TikTok, Twitter, YouTube, klik linknya di situ, di bio profilnya ya. Nanti kalian bisa masuk.
Ngegrup otomatis kok. Nggak ada aturan, yang penting kalian pelajari dengan konsisten. Dan ingat, ini nggak ada ajakan, nggak ada kalian wajib harus ikutin kata gua. Ini hanya pengalaman gua aja. Yang gua kasih tahu itu yang emang yang udah gue jalanin. Jadi materi atau praktek itu gua ya udah gue share semuanya. Kalian silakan pilih mau jalan ini, jalan itu bebas. Nggak ada aturannya. Oke? Oh, terima kasih yang udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.